Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman di rumah pun saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi video dimana video ini menurut saya menarik ya. Nah, jadi saya menemukan video ini di channelnya Purnama. Buat teman-teman silakan kunjungi channelnya Purnama dan jangan lupa didukung, disupport channelnya, disubscribe ya guys. Nah, jadi judulnya itu adalah Bank Dunia bongkar fakta bahwa Malaysia masih belum layak jadi negara maju. Yang memang beberapa bulan yang lalu dari tahun 2024 kemarin itu memang ada statement bahwasanya Malaysia akan jadi negara maju di tahun 2025 guys. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita langsung aja yuk saksikan video lengkapnya seperti apa. Semua orang tentu sudah mendengar klaim yang sering disuarakan oleh para pemimpin dan anggota parlemen Malaysia mengenai status negara mereka yang katanya sudah menjadi negara maju. Mereka bahkan tak segan-segan menyebutkan bahwa Malaysia adalah negara yang kaya raya, dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Pernyataan ini tentunya menggugah rasa bangga di kalangan rakyat Malaysia yang merasa negara mereka sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara adidaya. Namun, klaim tersebut sepertinya harus ditelaah lebih dalam. Bank Dunia, lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam menilai perekonomian negara-negara di dunia, mengeluarkan laporan yang mencuatkan fakta berbeda dari klaim tersebut. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyatakan bahwa Malaysia masih belum layak disebut sebagai negara maju. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan gambaran yang sering dipromosikan oleh politisi Malaysia di mata dunia. Laporan Bank Dunia ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang sudah terlanjur mempercayai citra Malaysia sebagai negara kaya. Bank Dunia menjelaskan bahwa pendapatan Malaysia, yang diukur berdasarkan PDB per kapita, masih jauh di bawah Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat bahwa Malaysia selama ini sering dianggap sebagai negara dengan perekonomian yang lebih stabil dan berkembang pesat. Gubernur Bank Dunia bahkan... Ya guys, jadi belakangan ini memang digembar-gemborkan pada tahun 2025 Malaysia akan menjadi negara maju guys. Ya, jadi memang entah ini statement dari pihak Malaysia atau dari mana sih juga kurang tahu nih. Memang saya sempat dengar sih di tahun 2025 itu bahwasanya negara Malaysia itu sudah menjadi negara maju guys. Tapi di sini di video ini kita harus telaah dulu ya guys. Apa sih faktor-faktor bahwasanya negara itu yang bisa disebut sebagai negara maju tuh seperti apa gitu guys. Jangan hanya mengaku dan mengklaim bahwa kita sudah menjadi negara maju dengan ekonomi yang besar, dengan rakyatnya yang sejahtera, dan itu dari faktor-faktor apapun. Saya jujur aja tidak tahu dari faktor apa sebagai apa bahwasanya negara itu disebut sebagai negara maju. Menambahkan bahwa pernyataan anggota parlemen Malaysia yang sering memuji-muji pencapaian negara mereka lebih bertujuan untuk mencari pujian semata. Dalam pandangannya, banyak politisi yang hanya mengedepankan retorika kosong demi mendapatkan simpati publik, tanpa benar-benar menunjukkan keberhasilan yang dapat diukur dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hal yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Indonesia, meskipun selama ini sering dibandingkan dengan Malaysia dalam banyak aspek, memiliki potensi ekonomi. Ya, dari PDB saja Malaysia kalah ya dengan kita ya, pendapatan negaranya itu guys. Jadi
Mana bisa mau disebut negara maju bahwa bahkan PDB-nya saja masih kalah jauh dengan negara kita Indonesia, guys. Ini real ya, guys, fakta ya, guys, bukannya cuma-cuma gitu, maksudnya bukan cuma omon-omon gitu. Ekonomi yang jauh lebih besar. Salah satu faktor yang disebutkan adalah potensi Indonesia dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah Kalimantan dan Papua. Dengan memanfaatkan potensi besar yang ada di dua pulau ini, Indonesia bisa melompat jauh dalam hal kemajuan ekonomi. Pembangunan pusat ekonomi di Kalimantan dan Papua tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Daerah-daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini tentu akan membawa Indonesia menuju status negara maju yang lebih layak, dan bahkan bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara adidaya di dunia. Secara teori, Indonesia sudah memenuhi banyak syarat untuk disebut sebagai negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia, meskipun masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara, telah menunjukkan angka yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meskipun angka pendapatan sudah terlihat menjanjikan, angka pembangunan pusat ekonomi yang masih rendah menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Indonesia memang memiliki tantangan besar dalam hal distribusi pembangunan ekonomi. Pusat-pusat ekonomi di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai jantung perekonomian. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak mengalami kesulitan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi, dengan membangun infrastruktur yang lebih baik di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pembangunan yang merata akan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi semua daerah untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jika Indonesia berhasil memanfaatkan potensi yang ada di Kalimantan dan Papua, maka negara ini bisa meningkatkan daya saingnya secara global. Banyak perusahaan besar yang sudah mulai melirik kedua pulau ini sebagai sumber daya yang tak ternilai harganya. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia bisa memaksimalkan potensi alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Malaysia, meskipun memiliki beberapa pencapaian dalam sektor perekonomian, harus lebih realistis dalam menilai posisi mereka di kancah global. Klaim bahwa Malaysia sudah menjadi negara maju mungkin terlihat muluk jika dibandingkan dengan fakta yang ada. Pembangunan ekonomi yang solid harus didukung dengan kebijakan yang mendalam dan terukur, bukan hanya dengan retorika yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional. Tentu saja, Malaysia tidak bisa mengabaikan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Bank Dunia. Peningkatan kualitas hidup rakyat dan pemerataan pembangunan adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hanya dengan mencapainya, Malaysia bisa benar-benar mengklaim dirinya sebagai negara maju dalam arti sesungguhnya. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhannya. Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia harus dijaga dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang memadai, serta memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, Indonesia juga harus berfokus pada penguatan sektor-sektor industri yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Industri kreatif, digital, dan teknologi harus diberikan perhatian lebih agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Kemajuan teknologi akan menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai status negara maju, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor ini. Di masa depan, Indonesia berpotensi besar untuk mengubah arah perekonomiannya dengan berfokus pada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Isu-isu terkait perubahan iklim dan keberlanjutan menjadi perhatian global, dan Indonesia bisa mengambil peran penting dalam mengembangkan solusi-solusi yang mendukung tujuan-tujuan ini.
Ya guys, jadi apa memang beberapa bulan yang lalu ya, masih di tahun 2024 kemarin itu ada statement yang menyatakan bahwa Malaysia itu akan menjadi negara maju di tahun 2025. Ya itu statementnya itu dia apa sudah dianalisis dulu maksudnya gitu ya kan, bahwa seperti apa sih negara maju itu, syarat-syaratnya yang memang benar-benar disahkan bahwa itu negara memang sudah maju. Seperti apa gitu kategorinya guys, saya pun tidak tahu ya guys. Coba teman-teman yang tahu tuh komen di bawah aja deh. Jadi sekian dulu ya video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan menghibur teman-teman di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.